Pilpres 2024 ini memungkinkan terjadi fenomena baru guys, bukan antar elit yang berebut suara, tapi para elit politik melawan kekuatan akar rumput. Mesin-mesin politik melawan para relawan tanpa partai. Basis relawan yang disatukan oleh berbagai pengusaha partisipan meskipun kelas lokal tapi kompak dalam satu empati. Siklus demokrasi, Promek, Progan. Artikel kali ini dari Dahono Prasetyo guys. Pilpres 2024 diprediksi akan berjalan alot ya guys di tingkat negosiasi elit partai politik dalam menentukan tiket pasangan calon yang akan bertarung berebut suara. Itu pun baru kompromi awal guys, siapa-siapa nama yang fotonya bakal terpampang di kertas suara. Ini rakyat sebagai pemilih tidak punya kuasa apapun ya. Karena itulah skema demokrasi elitis guys. Bocornya kabar bahwa Ganjar mengumpulkan para pengusaha di Jawa Tengah untuk membentuk jaringan relawan merupakan sinyal perlawanan kepada skema elit politik PDIP yang berupaya mengganjal elektabilitas Ganjar. Para pengusaha Jawa Tengah yang menyadari gubernurnya sedang dipermainkan oleh intrik politik dari dalam sepakat untuk membentuk poros-poros relawan, merangkul dukungan akar rumput non-partai sebagai cara mempertahankan popularitas dan juga elektabilitas Ganjar di kancah lembaga survei. Terakhir survei 22 gitu, kurang lebih 1 tahun begitu, 4 kali survei, trennya adalah selalu unggul ya. Pemilih Pak Jokowi itu cenderung pada Ganjar Pranowo ya. Yang kedua kemudian pada Prabowo Subianto, yang ketiga pada Anies. Pada Anies ini cenderung statis gitu. Sekarang peperangan terjadi antara Prabowo sama Ganjar. Seberapa kuat pengaruh lembaga survei berbasis elektabilitas dan popularitas menggerus intrik internal partai, yang pasti efeknya sudah membuat gerah para elitnya guys. Melalui mesin partai yang mengatasnamakan DPP PDIP, beberapa kader Banteng mulai bersuara keras memojokkan Ganjar. Menisbikan Ganjar yang dianggap tanpa prestasi selama 2 periode memimpin Jawa Tengah hingga ketidakpatuhannya pada Puan sebagai representasi kebijakan DPP. Hobi bermedsos Ganjar pun diungkit guys sebagai kampanye terselubung, padahal medsoslah sarana komunikasi efektif pemimpin kepada rakyat sebagai doronnya di era digital ini. Ribuan sebaran baliho besar pada akhirnya kalah efektif dengan unggahan video di IG saat Ganjar goes menyapa warganya. Ngobrol lesehan ngopi bareng pedagang pasar atau Ganjar kedapatan mojok di foto sedang makan nasi kardus. Di era di mana media digital menjadi sarana komunikasi yang tidak bisa berbohong dibandingkan benda diam bernama baleho. Bagaimana Bambang Pacul menganggap Ganjar sebagai musuh dalam selimut guys. Lalu Trimedia Panjaitan yang mempertanyakan prestasi Ganjar di Jawa Tengah dengan menerapkan standar penanganan banjirop dan bendungan Wadas. Bisa jadi Trimedia browsingnya kurang jauh nih ya. Bahkan Puan pun juga menganggap kekeringan di Wonogiri yang menyebabkan warganya jarang mandi adalah kesalahan gubernurnya. Bisa jadi bila dia lupa bupatinya adalah Joko Sutopo guys yang adalah kader PDIP juga ya. Atau Masinton Pasaribu yang menantang Ganjar untuk nyapres dari partai lain. Barangkali dia ini tidak baca lengkap undang-undang pemilu guys. Sesuai Undang-Undang Pemilu, pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, gubernur, wali kota, dan juga bupati ini diajukan oleh satu atau lebih partai politik ya. Kata diajukan atau diusung partai politik ini tidak mewajibkan sosok harus dari kader parpol. Apa ya Masinton lupa? Ma'ruf Amin dulu juga jadi wakil presiden bukan berasal dari kader partai manapun kan? Atau yang paling realistis saat PDIP mengusung Ahok pada Pilkada DKI 2017. Apakah dia murni kader Banteng? Ahok ini mengawali karir politiknya dari partai PIB guys, lalu pindah ke Golkar dan loncat lagi ke Gerindra. Saat PDIP butuh Ahok untuk Pilkada DKI, barulah dia ditarik menjadi petugas partai pada tahun 2019. Begitu pula Risma yang awal karirnya ini adalah seorang PNS yang kemudian setelah sepak terjang dan juga prestasinya bagus, PDIP menariknya menjadi petugas partai dan mengusungnya menjadi wali kota.
partai menyabotase sosok potensial dari tikungan manapun ini sudah menjadi sebuah tradisi ya guys. Partai sebagai angkot politik bisa mengambil penumpang dari mana saja atau sekedar dari kendaraan transit sesuai tujuan utama penumpangnya. Tanpa harus keluar dari PDIP, Ganjar bisa diusung oleh partai manapun yang menganggapnya sebagai potensi terbaik presiden saat di partainya sendiri dianggap sebagai pengkhianat. Hadapkan dengan jalan terjal untuk mendapatkan dukungan dari partainya PDI Perjuangan menuju kontestasi Pilpres 2024. Meski elektabilitas Ganjar dalam sejumlah survei beberapa waktu terakhir terbilang tinggi, tetapi PDI Perjuangan sepertinya memiliki jagoan lain untuk Pilpres mendatang. Jika kesediaan Ganjar diusungnya partai di luar PDIP dianggap pengkhianatan guys, masing-masing partai ini punya kode etik intern ya terkait loyalitasnya. Ahok dalam sebuah kesempatan pernah memberikan pernyataan guys, bahwa tidak ada gunanya loyalitas kepada partai kalau kita tidak berguna untuk rakyat. Jika kalimat itu ditujukan kepada Ganjar, maka tuduhan pengkhianatan kepada partai akan terjawab. Pilpres 2024 ini memungkinkan terjadi fenomena baru guys, bukan antar elit yang berebut suara, tapi para elit politik melawan kekuatan akar rumput. Mesin-mesin politik melawan para relawan tanpa partai. Basis relawan yang disatukan oleh berbagai pengusaha partisipan meskipun kelas lokal tapi kompak dalam satu empati. Perhelatan Pilpres ini tidak hanya sekedar terjadi di Jawa Tengah saja guys, tapi Megawati sudah pernah membuktikan bahkan tidak akan lupa tanpa gerakan relawan pro-Mega atau pro-Meg di Jawa Tengah era tahun 90-an, mustahil dia ini bisa jadi sebesar sekarang. Ganjar saat ini sedang menjalani siklus itu guys, di era dan juga kecanggihan digital yang berbeda dan tidak lagi terpaku pada militansi analog. Gimana guys kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menyampaikan nama Capres-Cawapres 2024 kepada Presiden Joko Widodo. Budi mengatakan Surya Paloh ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Menurut Budi, usulan itu disampaikan Surya Paloh saat bertemu Jokowi pada 31 Mei lalu.